Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini saya ingin membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membacakannya dan Bapak Ibu mendengarkannya. Beginilah firman Tuhan, Kristus pengantara kita. Ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayatnya yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayatnya yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu. Pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, saya memberikan tema bagi kita, yaitu bukti orang yang mengenal Allah. Sekali lagi, bukti orang yang mengenal Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat dari firman Tuhan yang telah kita bacakan, dari firman Tuhan yang telah kita bacakan, yaitu ditulis oleh Rasul Yohanes, disampaikan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, disampaikan kepada anak-anak rohaninya, supaya anak-anak rohaninya tidak mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat di ayatnya yang ke-1, di sana dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Yohanes, Rasul Yohanes sangat lembut untuk menyampaikan kepada anak-anak rohaninya pada saat itu Bapak Ibu. Dia memberikan suatu nasihat, suatu penguatan bagi anak-anak rohaninya, supaya mereka tidak hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Yohanes ini, Rasul Yohanes ini, dia masih percaya bahwa orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah mengenal Yesus di dalam kehidupannya, dia bisa masih jatuh di dalam dosa. Dia bisa hidup di dalam dunia Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes ini menuliskan surat ini kepada anak-anak rohaninya, supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa. Di mana pada saat itu banyak ajaran-ajaran sesat, banyak ajaran-ajaran yang ingin menggoda supaya anak-anak rohaninya pada waktu itu bisa kembali hidup di dalam dosa Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Yohanes ini menekankan supaya kita tidak hidup di dalam dosa, supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita melihat kehidupan manusia sebelumnya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hubungan manusia dengan Allah sudah rusak. Hubungan manusia dengan Allah sudah tidak baik lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena perbuatan manusia, karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Kalau kita melihat kejatuhan manusia di dalam dosa pada saat itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kejatuhan Adam dan Hawa. Saat kejatuhan Adam dan Hawa, karena mereka tidak taat dengan apa yang telah Tuhan firmankan bagi mereka, karena tidak menaati apa perintah yang sudah Allah sampaikan bagi mereka. Jadi itulah awal kejatuhan manusia di dalam dosa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin minggu-minggu sebelumnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah merayakan hari Paskah. Kita sudah merayakan kematian Yesus Kristus, bahkan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus mati untuk dosa kita. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-1 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara
pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah seorang pengantara bagi kita kepada Bapa. Seorang pengantara kita yang sebelumnya kita sudah hidup di dalam dosa. Hubungan kita dengan Allah sudah rusak. Tetapi dengan Yesus Kristus, dia sebagai pengantara bagi kita, dia seorang pendamai kita kepada Allah kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari tema yang saya berikan bagi kita tadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukti orang yang sudah mengenal Kristus. Siapakah Kristus itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Dia seorang penebus. Dia seorang yang menebus kita dari dosa-dosa kita, dari belenggu dosa kita, supaya apa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Supaya saya diselamatkan dan Bapak Ibu semua diselamatkan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Tuhan, dari tema yang telah saya berikan, bukti orang yang mengenal Allah, yaitu saya memberikan poin yang pertama, yaitu taat pada perintah Allah. Menuruti perintah-perintah Allah. Kata perintah ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Yohanes menekankan, ayat firman Tuhan ini berbicara bagaimana orang yang sudah hidup di dalam Kristus, bagaimana orang yang sudah mengenal Kristus itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu hidupnya taat pada perintah-perintah, taat pada firman Tuhan, taat pada apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa saja yang menjadi perintah-perintah Allah bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di sana di hukum Taurat, di hukum Musa, Bapak Ibu, yang disampaikan kepada bangsa Israel, di Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua, ya. Dan masih banyak lagi, Bapak Ibu, yang bagaimana perintah-perintah Allah yang sudah sampaikan bagi kita. Di dalam firman Tuhan banyak dicantumkan bagaimana kita harus menuruti. Ya. Banyak di sana dikatakan perintah-perintah Allah yang tidak bisa kita langgar, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kata perintah ini sering sekali kita dengar. Bahkan sering sekali setiap hari kita mendengar kata perintah ini. Saya percaya bahwa kita setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan perintah. Ya. Perintah yang artinya, Bapak Ibu, sesuatu yang tidak bisa dilanggar, sesuatu yang tidak bisa kita ganggu-gugat dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita berkata bahwa saya mengenal Kristus, saya mengenal Tuhan itu, saya mengenal Juru Selamat saya, yaitu Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sudah kita taat pada perintah Tuhan? Apakah kita sudah taat pada perintah, pada firman Allah yang telah Tuhan sampaikan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menjawab dalam kehidupan kita. Ya. Ketika seseorang mengatakan bahwa saya mengenal Kristus, tetapi dia tidak taat pada perintah, sama halnya dia, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia seorang pendusta. Ya. Dia seorang pendusta di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini, ketika kita sudah taat pada perintah Allah, kita sudah menuruti firman Allah, ya, akan kasih Allah itu sempurna dalam hidup kita. Ya. Akan kebenaran Allah itu nyata dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Disitulah kita ketahui bahwa kita sudah mengenal Allah, dan Allah itu ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Allah. Kita menghidupi firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini bagaimana orang yang sudah mengenal Allah? Bukti orang yang sudah mengenal Kristus, Bapak Ibu, poin yang kedua, yaitu ia wajib hidup sama seperti Kristus. Sekali lagi, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6 di sana, Bapak Ibu, dikatakan beginilah firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan bagi kita, yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita.
bagaimanakah kita bisa hidup sama seperti Kristus? Apakah kita harus hidup atau apakah kita harus meneladani, kita harus mati di atas kayu salib? Apakah kita harus disalibkan, Bapak Ibu? Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apakah kita harus menjadi sama serupa dengan gambar Kristus? Tidak, Bapak Ibu. Yang menjadi kita harus hidup sama seperti Kristus. Bagaimana Yesus Kristus datang ke dunia. Ya. Bagaimana kehidupan Yesus Kristus. Bagaimana apa yang Kristus lakukan saat dia datang ke dunia, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita orang yang sudah mengenal Kristus. Kita yang sudah hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup sama seperti Kristus. Nah, kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kita melakukan apa yang Kristus lakukan dalam saat dia datang ke dunia, Bapak Ibu. Jadi Yesus datang ke dunia yaitu karena dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita supaya kita tidak binasa. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini menekankan bagi kita. Orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, perilaku kehidupan kita, tindakan kita setiap hari, baik dari perkataan kita, ya, mulai dari perkataan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hidup sama seperti Kristus. Dia mengasihi, dia merendahkan diri, ya, bahkan dia, Bapak Ibu, sebagai Allah, tetapi dia mengambil rupa manusia untuk datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu dari belenggu dosa yang telah mengikat kehidupan kita. Ketika kita tidak diselamatkan, Bapak Ibu, maka kita akan binasa. Maka kita binasa dari dosa-dosa kita. Jadi karena dia mengasihi kita, orang-orang yang sudah mengenal Kristus, kita hidup sama seperti Kristus, yaitu kita mengasihi. Kalau kita melihat di hukum-hukum Allah yang pertama, Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, orang yang sudah mengenal Kristus, kita hidup dalam kebenaran. Kita meneladani Kristus, bahwa Kristus adalah sebagai teladan kita yang harus kita lakukan. Ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari firman Tuhan yang telah Rasul Yohanes sampaikan, dari firman Tuhan ini bagaimana kehidupan kita selama ini, apakah kita sudah benar-benar mengenal Kristus, apakah kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya kepada Kristus. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya memberikan kesimpulan bagi kita dari firman Tuhan yang telah kita bacakan, yang telah kita dengar pada saat ini, yaitu orang yang sudah mengenal Kristus. Yang pertama, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Artinya bahwa ia hidup dalam kebenaran. Ya, ia hidup dalam firman Tuhan, dalam perintah-perintah Allah. Ya, suka melakukan apa yang Tuhan inginkan, tidak melanggar perintah Allah yang telah ditetapkan dalam firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah mengenal Kristus tidak kompromi dengan dosa, tidak suka melakukan hal-hal duniawi, tidak suka melakukan hal-hal kejahatan yang tidak Tuhan inginkan, Bapak Ibu. Ya, tetapi apa yang lebih utama dalam hidup kita, yaitu kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian saja firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Saya sapa kita semua. Shalom.